Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Arif Muhammad Syarif, NIM 186400004. Aku kelas A kewirausahaan. Di sini aku bakal mempresentasikan beberapa topik, yaitu sekitar 7 topik ya, untuk profil usaha yang mungkin kemarin udah aku menjadikan sebuah tugas dan sekarang bakal aku presentasikan, baik dari sejarahnya atau hingga keuntungan dan mungkin prospek ke depan dari 7 profil usaha ini yang bakal aku presentasikan. Dan setelah itu aku bakal presentasiin rencana usaha atau bisnis yang mungkin bakal aku laksanain ke depan sehingga bisa menjadi sebuah inspirasi atau mungkin sebuah hal yang bisa berpositif buat teman-teman yang udah ngeliat di video ini. Langsung aja kita ke pembahasan 7 profil usaha yang sudah aku jalanin. Topik yang pertama ada Strepmas. Pengusaha ini bernama Sabrina Cahya Ramadhani, bertempat tinggal di Geraha Raya Tangerang Selatan, dan masih duduk di bangku perkuliahan, jurusan Psikologi Universitas Pembangunan Jaya. Usaha ini masuk ke dalam bidang fashion karena bertemakan terkait kerajinan strepmas berbahan manik-manik. Untuk keuntungan dari usaha ini tuh bisa mencapai 2 kali lipat modal awal. Dengan modal awal hanya 400.000 hingga 500.000, pengusaha ini bisa mencapai keuntungan sekitar 800 hingga 1 juta dalam 1 bulan. Beliau merintis usaha ini itu sejak awal masa pandemi, dan mungkin kendalanya dari usaha ini tuh memang harus selalu fokus dalam produksi barangnya, karena memang semuanya itu dilakukan secara sendiri, baik dari produksi barang, ide model motifnya, dan admin sosial media serta pengiriman barang itu ke konsumennya masing-masing. Jadi memang harus selalu fokus dan menyiapkan tenaga yang lebih. Dan prospek usaha ke depannya ini, pengusaha ingin memiliki dan meluaskan produk ini melalui sosial media dan e-commerce, serta membuka lapangan kerja yang baru. Kemudian untuk topik kedua, yaitu susu sapi murni Mbok Darmi. Pengusaha ini bernama Bapak Satria. Beliau membuka franchise ini bertempat di depan perumahan Bukit Dago, dan beliau ini sudah memiliki keluarga dan bertempat tinggal tidak jauh dari tempat usahanya ini. Nah, usaha ini masuk ke dalam bidang kuliner, lebih spesifiknya ke minuman sehat, karena susu sapi Mbok Darmi ini merupakan minuman sehat susu murni dengan variasi rasa yang beragam dan kekinian. Keuntungan dari usaha ini tuh bisa meraih 300.000 dengan modal awal 9 juta rupiah. Nah, 9 juta rupiah ini modal awal memang untuk franchise-nya, gerobak, dan bahan-bahan susu yang lainnya. Tetapi dari 300.000 ini menurut beliau sudah menutupi modalnya itu, karena memang 300.000 ini didapatkan dalam waktu sehari. Dan kendalanya itu mungkin hanya di dalam masa pandemi, penjualan itu sedikit menurun, tetapi tidak terlalu drastis. Nah, kembali lagi untuk sejarah awal dari topik yang kedua ini tuh, beliau membuka usaha ini karena ingin memperkenalkan produk susu yang bervariasi, dan karena masa sekarang ini sering banyak peminat susu murni, karena susu murni ini sangat sehat, dan prospek usaha ke depannya dalam jangka waktu ke depan akan digunakan penjualan melalui e-commerce, GoFood, dan GrabFood. Kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu Es Doger Pasundan, di mana pengusaha ini bernama Mas Rizky. Beliau membuka usaha ini sudah lama dan beliau berasal dari daerah Sunda.
makanya dinamakan es doger Pasundan. Mas Rizky ini bertempat tinggal di daerah Tangerang Selatan, di daerah BSD, dan selalu berjualan es doger Pasundan ini berkeliling dengan gerobaknya. Nah, usaha ini masuk pada sektor kuliner juga seperti yang topik kedua tadi, di mana beliau menjualkan es doger Pasundan ini yang berasal dari daerah Jawa Barat, yaitu Bandung. Untuk keuntungan es doger sendiri ini, beliau bisa merogoh kocek kisaran 200.000 setiap harinya. Tetapi kendalanya ini semenjak COVID-19 ada, usahanya itu mulai turun meskipun tidak sampai menyentuh angka 50%. Jadi hanya sekitar 10-20%. Dan sejarah awalnya ini beliau membangun usaha ketika beliau merantau ke daerah Jakarta dan ingin memulai usaha sehingga terciptalah usaha es doger Pasundan ini. Dan untuk prospek kedepannya, beliau ingin bisa lebih terkenal dan memiliki toko sendiri tanpa harus berkeliling dan berpanas-panasan. Dan kita masuk ke topik keempat. Topik keempat ini yaitu bakso sapi Mas Junjun. Beliau bernama Mas Junjun dan bertempat tinggal di Tangerang Selatan. Dan beliau berasal dari Sunda. Usaha ini bergerak di bidang kuliner, yaitu menjual bakso sapi yang dibuat sendiri oleh kakaknya. Nah, sejarah awalnya itu dibuatnya usaha ini karena ingin mencari sumber penghasilan, dan akhirnya Mas Junjun ini berjualan dan berusaha memproduksi bakso sapi itu dengan sendiri bersama kakaknya. Dan usaha ini dimodali dengan modal awal yaitu sekitar 800.000 dan menggunakan gerobak yang didorong dan berkeliling. Keuntungan beliau dalam menjalankan usaha ini itu bisa sekitar 300-400.000 dalam waktu sehari. Sehingga tidak mengurangi, dengan hasil tersebut bisa menutupi modal-modalnya. Dan mungkin salah satu kendalanya itu karena ini menggunakan gerobak dan berkeliling. Satu sisi yaitu pandemi COVID-19 yang mungkin mengurangi tingkat konsumennya, dan juga karena musim hujan ya, omset itu bisa menurun sekitar 50%. Dan prospek kedepannya itu ingin memiliki toko sendiri dan juga bisa bekerja sama dengan e-commerce serta GrabFood dan GoFood. Kita lanjut lagi ke topik kelima, yaitu franchise Sabana Fried Chicken. Sebenarnya untuk Sabana Fried Chicken ini memang banyak sekali berada di wilayah Jabodetabek, dan kebetulan ada di daerah Bogor sendiri. Nama pengusaha ini yaitu Ibu Erwin. Beliau baru saja membuka usaha ini setelah masa pandemi ini, dan usaha ini bergerak di bidang kuliner, lebih spesifik lagi ke fast food, yaitu Sabana Fried Chicken. Dan usaha ini adalah jenis usaha franchise karena banyak sekali franchise-franchise yang dibuka oleh Sabana ini. Dan usaha ini pun memiliki sejarah awal karena Ibu Erwin ini membuka usaha sebagai mata pencahariannya untuk hidup, karena semenjak pandemi suaminya yang dirumahkan oleh tempat kerjanya, sehingga beliau berinisiatif untuk membuka usaha ini, dan usaha ini dibuka dengan modal yang bernilai sekitar 5-10 juta dan baru buka April 2021 ini. Keuntungannya itu bisa mencapai 300-500 ribu dalam sehari. Dan kendalanya pun memang karena masih baru jadi dan masih dalam situasi pandemi, sehingga masih belum banyak konsumen atau seseorang yang tahu usaha ini. Dan prospek kedepannya pun akan menggunakan bantuan GoFood dan GrabFood dalam menyebarluaskan usaha ini, franchise ini, dan memperkenalkan ke konsumen-konsumen lainnya. Dan kita masuk ke topik yang keenam, yaitu Pondok Jus, di mana usaha ini tuh berdiri sejak April 2021 dan akhirnya itu baru 1 bulan berjalan, di mana pengusaha ini
yaitu seorang anak muda ya yang terlihat pada gambar yang sudah saya tampilkan, dan usaha ini berjalan di bidang minuman, yaitu jus buah serta minuman hits lainnya. Nah, sejarah awalnya itu ya dibangun ketika pemuda ini ingin menambah penghasilannya karena masa pandemi COVID-19 dan ingin membuka lapangan kerja yang baru, di mana keuntungannya dalam sehari itu bisa merogoh kocek hingga 300 sampai 500 ribu dalam sehari. Dan kendalanya pun memang karena belum ada sarana seperti GoFood dan GrabFood atau e-commerce lainnya, usaha ini memang tidak terlalu banyak peminatnya, alias kurang terkenal di sekitarnya. Dan mungkin prospek ke depannya pun usaha ini ingin bekerja sama dengan e-commerce lain serta mitra GoFood, Gojek, GrabFood, dan lainnya. Kita masuk ke topik yang terakhir, yang ketujuh, yaitu franchise pisang coklat. Nama pengusaha ini adalah Ahib Dwi Purwadi. Beliau adalah mahasiswa Universitas Gunadarma dan bertempat tinggal di Depok. Dan profil usaha ini bergerak di bidang kuliner juga. Usaha ini menjual pisang coklat, dan usaha ini itu seperti franchise, alias toko-toko yang memang sudah banyak tersebar luaskan di daerah Jabodetabek. Dan sejarah awalnya itu di tahun 2016, beliau ini mahasiswa Gunadarma awalnya hanya iseng-iseng mencoba dan membuka usaha pisang coklat ini bersama temannya di daerah Gunadarma, Depok. Dan usaha ini sudah memiliki 5 cabang di daerah Depok, dengan awalnya hanya 17 porsi yang terjual, dan sekarang bisa mencapai 300 porsi dengan modal hanya 500 ribu. Keuntungannya itu bisa 2 kali lipat dari modalnya, dan kendalanya memang di masa COVID-19 ini penjualan menurun. Tetapi beliau tidak menyerah dalam menyebarluaskan dan mengenalkan produk beliau, sehingga prospek kedepannya itu ingin memiliki banyak franchise dan memiliki banyak partner lain, sehingga banyak cabang yang dibuka. Seperti itu. Baik, dan sekarang kita masuk ke rencana usaha ataupun bisnis yang bakal aku jalanin, yaitu aku ingin menjalanin sebuah bisnis berplatform media sosial, alias aku bakal menjadi content creator. Dimana tujuan aku untuk menjadi content creator di sini itu memang sangat mudah, pertama, dan yang pastinya bisa bekerja dengan santai meskipun banyak sekali rintangan yang pasti harus dihadapi. Dan berikut aku bakal menganalisis usahaku dengan analisis SWOT atau SWOT. Oke, kita masuk ke analisis usaha menggunakan metode SWOT atau SWOT, di mana fungsi menganalisis usaha dengan SWOT ini yang pertama itu kita dapat menganalisis terhadap lingkungan internal ataupun eksternal usaha yang akan kita jalani. Yang kedua, kita dapat mengetahui langkah-langkah yang mungkin perlu kita lakukan dalam mengembangkan usaha kita ini. Dan yang ketiga itu kita bisa menentukan dan menggunakan strategi apa sih yang baik untuk usaha yang kita jalani ini. Dan yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Di sini ada 3 poin yang aku masukin. Yang pertama itu bisa bekerja lewat rumah. Di masa pandemi COVID-19 ini mungkin memang tidak habis-habisnya banyak sekali para pengusaha atau pembisnis pemula yang mungkin kewalahan atau kesusahan mencari konsumen. Makanya dengan melaksanakan usaha atau bisnis content creator ini,
aku berharap memiliki kekuatan yang sangat berdampak besar bagi diriku dalam mencari keuntungan, yaitu kita bisa bekerja langsung lewat rumah atau work from home. Terus yang kedua, itu kita bisa bekerja dengan santai dan senang. Nah, maksud di sini itu ini adalah salah satu tingkat kekuatan atau salah satu kekuatan menjadi content creator. Kenapa begitu? Karena dengan kita bekerja dengan santai dan senang, ya, pastinya kita bisa memiliki mood yang baik dan kita bisa menjadikan sebuah usaha dan bisnis content creator ini tuh bisa lebih berkembang. Sehingga kita bisa meraih rezeki dan keuntungan yang mungkin bisa berlipat ganda dari modal yang kita keluarkan. Dan kemudian yang ketiga, itu kita dapat mencari duit dengan mudah. Jelas, seperti pada poin pertama dan poin kedua. Dengan bekerja lewat rumah dan bisa bekerja dengan santai dan senang. Otomatis, kita bisa mencari duit dengan mudah. Kemudian kita masuk ke weakness atau kelemahan. Nah, di sini ada 2 poin yang saya angkat terkait kelemahan dari usaha ini. Yang pertama itu kita harus memulai dengan sabar. Karena untuk menjadi sebuah content creator atau sebuah orang yang dikenal masyarakat secara umum, itu memang harus memiliki sebuah kesabaran yang tinggi. Yang pertama, dari bagaimana kita caranya untuk bisa lebih dikenal dengan orang banyak, dan bagaimana kita caranya bisa lebih terkenal, baik dalam segi attitude atau yang lainnya. Dan yang kedua, kita harus pintar berkomunikasi. Dan ini merupakan sebuah kelemahan memang ya. 2 poin ini adalah sebuah kelemahan dari usaha ini sendiri, yaitu content creator, di mana kita tidak boleh bersikap gegabah atau tidak sabar itu tadi. Karena dengan sebuah kesabaran ini, kita harus bisa menciptakan nama baik atau nama usaha content creator kita ini atau platform yang kita gunakan ini bisa lebih berkembang. Dan kita harus bisa berkomunikasi, yang artinya kita harus bisa berbicara di depan umum dengan baik dan memiliki attitude yang baik juga, sehingga banyaknya nanti peminat itu tergantung dari kesabaran dan memang tingkat cara komunikasi kita terhadap umum itu seperti apa. Dan apakah komunikasi kita ini bisa memberikan sebuah pemahaman atau sebuah hal yang positif bagi penonton kita nantinya. Seperti itu. Dan kemudian kita masuk ke analisis yang ketiga dan keempat, yaitu opportunity dan threats, peluang dan ancaman. Nah, di sini ada 2 poin yang bakal aku analisis terkait peluang usaha content creator ini. Yang pertama itu, jika kita memiliki nama yang besar, kita akan lebih mudah dalam mencari keuntungan. Betul sekali. Ini adalah salah satu peluang dari usaha bisnis content creator kita ini yang mungkin bakal sangat menjanjikan. Kenapa begitu? Karena jika kita sudah bisa menarik perhatian konsumen atau penonton konten kita, itu kita bakal bisa dikenal lebih baik, bisa dikenal lebih banyak, dan nama kita bakal terluas lebih ke masyarakat lainnya. Kenapa bisa begitu? Karena biasanya content creator ini jika memiliki nama yang baik, bakal selalu di-follow atau diikuti oleh penonton-penonton setianya. Sehingga konten-konten yang mungkin akan dikeluarkan oleh content creator ini bakal selalu ditonton dan akan memiliki daya jual yang baik, sehingga akan memberikan sebuah keuntungan bagi content creator tersebut. Dan yang kedua, peluangnya itu yaitu kita bisa membuka sebuah lapangan pekerja. Kenapa kita bisa membuka lapangan pekerja ini bisa disebut sebagai peluang? Poin yang saya analisis ini yang pertama, ketika kita sudah memiliki nama yang besar dan kita sudah memiliki keuntungan yang baik, otomatis kita membutuhkan jasa-jasa dari orang-orang yang memang bisa diandalkan dan bisa berpeluang dalam konten kreator ini. Sehingga kita bisa membuka lapangan kerja yang baru untuk seperti contohnya itu seperti editor,
videographer, dan lain-lain. Sehingga peluang inilah yang bisa kita angkat untuk membuka lapangan kerja yang baru. Dan kemudian kita masuk ke threats atau sebuah ancaman. Nah, di sini ancaman dari usaha bisnis content creator ini hanya satu menurut saya, yaitu kita harus bisa berpandai dalam berbicara dan menggunakan media sosial dengan baik. Kenapa bisa seperti itu? Karena banyak sekali content creator di luar sana yang sudah memiliki nama yang besar, tetapi dia tidak bisa menjaga attitude-nya dan juga selalu terlihat kurang positif oleh penonton-penontonnya, sehingga banyak sekali mungkin penonton yang tidak suka atau mulai tidak minat lagi terhadap konten-konten yang dia jual atau dia berikan ke masyarakat umum. Sehingga kita sebagai content creator ini, jika sudah memiliki peluang, sudah memiliki keuntungan, dan sudah memiliki kekuatan dengan nama content creator yang kita buat, kita harus selalu pandai dalam berbicara dan menggunakan media sosial yang baik. Sehingga apapun yang kita bawa, apapun yang kita berikan ke masyarakat umum, itu tidak memberikan hal-hal yang negatif, sehingga nama kita akan selalu besar dan dikenang oleh setiap masyarakat umum. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah menonton video ini. Semoga dari 7 profil usaha serta rencana usaha yang sudah aku sampaikan dan analisis yang aku sampaikan juga bisa memberikan manfaat dan inspirasi buat teman-teman semua, sehingga teman-teman semua bisa berani untuk mencoba sebuah usaha yang baru, baik dari segi kuliner, konten kreator, atau yang lainnya yang menurut teman-teman itu bakal memberikan keuntungan. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan serta kemudahan dalam melaksanakan sesuatu hal yang mungkin bakal kita laksanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.